Fajar baru menyelimuti kota Kaifeng ketika sekelompok nelayan menemukan sesuatu yang mengerikan di tepi sungai Bian. Bukan ikan, bukan sampah gunung, tapi sebuah kepala manusia. Kepala itu masih segar, mata terbuka lebar, rambut panjang, kulit pucat. Tidak ada tubuh, tidak ada tanda pengenal. Tapi yang membuat semua orang menggigil adalah lidah korban, terpotong setengah. Berita itu menyebar dengan cepat. Rakyat panik, beberapa ketakutan. Laporan akhirnya sampai ke tangan Hakim Baozeng. Hari itu Bao tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya memandangi kepala itu dalam diam, matanya dalam, dingin dan penuh tanya. Penyelidikan pun dimulai. Langkah pertama, siapa korban? Bao memanggil dokter forensik kekaisaran. Mereka memeriksa kepala itu dan menemukan hal-hal penting. Gigi korban sangat rapi, bukan rakyat biasa. Ada luka lama di pelipis kanan, kemungkinan bekas latihan bela diri. Rambut dipotong rapi seperti gaya Kasim istana. Kesimpulan awal, korban bukan rakyat biasa. Besar kemungkinan dia orang dalam istana. Bao meminta daftar pelayan dan Kasim yang hilang dalam 2 minggu terakhir. Di antara nama-nama itu, satu orang menarik perhatian, Liu. Liu adalah Kasim senior di kantor catatan keuangan militer. Ia hilang diam-diam 2 minggu lalu. Tidak ada surat cuti, tidak ada izin. Bao mencurigai sesuatu. Ia lalu meminta semua catatan keuangan terakhir yang sempat ditangani Liu. Dan dari sinilah benang merah kasus mulai muncul. Bao menemukan bahwa ada ratusan ribu koin emas yang menghilang secara perlahan, dicairkan dalam jumlah kecil, ditransfer ke proyek-proyek militer yang tidak pernah ada. Semua catatan terakhir ditulis dan ditandatangani oleh Liu. Bao memanggil kepala keuangan militer Jenderal Guo Ren. Guo adalah jenderal tua yang dikenal patriotik, tapi Bao tak pernah menilai orang dari penampilan. Ia hanya percaya bukti. Apakah kau tahu tentang hilangnya Liu? Tanya Bao tenang. Tidak, jawab Guo singkat. Kau menuduhku, Baozeng? Aku tidak menuduh. Aku mencari kebenaran, jawab Bao. Beberapa hari kemudian, tubuh korban ditemukan di sebuah gudang tua milik kantor militer. Tubuh itu disembunyikan dalam peti beras busuk. Tangannya terikat ke belakang, lehernya ditebas rapi. Di dalam sakunya ditemukan sobekan kain kecil dengan angka-angka tersusun rapi. Itu bukan sembarang angka. Bao mengenali kode rahasia itu sebagai format catatan transaksi gelap. Bao menyelidiki lebih lanjut. Semua aliran dana itu akhirnya mengarah ke rekening fiktif. Rekening itu terhubung ke bisnis milik kerabat dekat Jenderal Guo Ren. Guo dipanggil lagi ke pengadilan. Kali ini ia datang membawa pasukan pribadi, mencoba menunjukkan kekuatan. Tapi Bao sudah siap. Pengawal kekaisaran yang setia telah dikerahkan diam-diam untuk menjaga ruang sidang. Rakyat pun berbondong-bondong datang, menantikan kebenaran. Bao berdiri. Bulan sabit di dahinya bersinar tenang. Guo Ren, kata Bao lantang, kau menyalahgunakan jabatan, mencuri uang rakyat, dan membunuh Liu agar suaramu tak terbongkar. Guo mengamuk. Itu fitnah, mana buktinya? Kepala itu, kode angka, itu tak cukup. Bao lalu memanggil saksi terakhir, seorang pelayan muda. Ia adalah pelayan pribadi Liu. Selama 2 minggu terakhir, ia disembunyikan di rumah rakyat yang loyal kepada Bao. Aku melihat sendiri, Jenderal Guo menyiksa tuanku. Lidahnya dipotong, lalu ia dipenggal. Aku melarikan diri saat tubuh tuanku dibawa ke gudang. Ruang sidang gempar. Bao mengangkat tangannya, langit tidak buta. Bahkan kepala tanpa tubuh pun bisa bersuara. Jika rakyat masih memiliki keberanian untuk berkata jujur, Guo mencoba kabur. Tapi Bao sudah mengurung semua jalan keluar. Hari itu Guo Ren dijatuhi hukuman mati. Kepala Liu dimakamkan dengan hormat bersama tubuhnya. Rakyat berduka, tapi juga bersyukur. Karena keadilan tak pernah benar-benar mati, hanya menunggu saatnya bersinar. Dan sejak hari itu rakyat percaya, walau lidahnya terpotong, kebenaran tak bisa dibungkam. Baozeng akan mendengarnya, dan dunia pun ikut bicara.